bertemu pada semester dasar pada pembelajaran pendidikan kemuhammadiyahan. Nah, walaupun kita belum bisa bertatap muka secara langsung, semoga dengan pembelajaran seperti ini kalian bisa memahami apa yang akan Bu Tifa sampaikan. Nah, pada kelas 12 ini kita nanti akan membahas 3 bab. Yang pertama ada Kitab Perjuangan Muhammadiyah, yang kedua kaderisasi Muhammadiyah, dan yang ketiga ada jenis, bentuk, dan struktur perkaderan Muhammadiyah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Kitab Perjuangan Muhammadiyah. Nah, pada materi ini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama ada pengertian dan fungsi kitab, kemudian yang kedua ada macam-macam Kitab Perjuangan Muhammadiyah, yang ketiga perilaku Islami sesuai Kitab Perjuangan Muhammadiyah. Nah, pertemuan kali ini kita hanya akan membahas 2 poin saja. Yang pertama ada pengertian dan fungsi kitab, kemudian macam-macam Kitab Perjuangan Muhammadiyah. Lanjut, kita akan langsung ke pembahasan tentang pengertian dan fungsi kitab. Apa sih kitab tersebut? Nah, ternyata kita itu memiliki pengertian secara bahasa, istilah, kemudian bahasa istilah menurut Kitab Muhammadiyah. Nah, secara bahasa atau lugawi, jadi kata kitab itu berasal dari bahasa Arab, yaitu kitotun, yang artinya berarti garis atau langkah. Kemudian Kitab Muhammadiyah secara bahasa berarti garis-garis besar atau langkah-langkah persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian kita langsung ke secara istilah. Istilah itu berarti Kitab Muhammadiyah berarti pedoman atau arah, kebijakan atau langkah-langkah persyarikatan untuk mewujudkan keyakinan dan cita-cita hidup perjuangannya. Nah, jadi itu pembahasan tentang pengertian kitab. Kita akan lanjut ke fungsinya. Apa sih fungsi Kitab Muhammadiyah itu? Nah, ternyata Kitab Muhammadiyah itu memiliki fungsi sebagai landasan operasional yang berisi garis-garis besar pelaksanaan dari hal-hal yang tercantum di dalam landasan ideal. Nah, apa saja sih komponen landasan ideal Muhammadiyah itu? Nah, ada 3 poin. Yang pertama, Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah atau MADM. Nah, itu tercantum sudah kita pelajari di kelas 11 semester dasar. Kemudian yang kedua ada Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah atau MKCHM, sudah kalian pelajari di kelas 11 semester genap. Dan yang terakhir ada Kepribadian Muhammadiyah, itu di kelas 11 semester dasar. Nah, apa sih hubungannya antara Kitab Muhammadiyah dengan landasan ideal itu? Nah, ternyata Kitab Muhammadiyah dengan landasan ideal itu sebagai penjelas atau penjabaran. Nah, jadi seperti itu pengertian dan fungsinya. Kemudian kita lanjut ke macam-macam Kitab Perjuangan Muhammadiyah. Nah, jadi sejak berdirinya Muhammadiyah pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan dengan 18 November 1912 Masehi sampai sekarang, ternyata Persyarikatan Muhammadiyah ini telah berhasil menetapkan beberapa kitab perjuangannya. Nah, hal tersebut dirumuskan dan ditetapkan berdasarkan keadaan, kemudian masalah yang dihadapi Persyarikatan Muhammadiyah pada kurun waktu tertentu. Misalnya ada masalah perlunya peningkatan paham agama atau keyakinan bagi pimpinan dan warganya. Kemudian perlunya peningkatan kualitas amal usaha Muhammadiyah. Kemudian ada sikap Muhammadiyah terhadap politik dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian Kitab Perjuangan Muhammadiyah itu dirumuskan sebagai dorongan terhadap peningkatan kualitas mutu anggota dan pimpinannya serta sikap persyarikatan terhadap perkembangan sosial, budaya, politik, serta hidup berbangsa dan bernegara sesuai rumusan ideal persyarikatan. Jadi itu rumusan Kitab Perjuangan Muhammadiyah. Kemudian bagaimana sih konsep Kitab Perjuangan Muhammadiyah itu? Nah, ternyata konsep Kitab Perjuangan di Muhammadiyah dikenal sejak Muktamar di Palembang tahun 1956. Nah, Muktamar Muhammadiyah ini dinamakan dengan Kitab Palembang 1956 sampai 1959. Nah, setelah itu pada Muktamar ke-37 tahun 1968
mendasar sebagai berikut. Yang pertama ada suatu garis perjuangan, yaitu teori, metode, sistem, strategi, taktik, dan perjuangan Muhammadiyah. Kemudian yang kedua ada suatu pemikiran untuk melaksanakan perjuangan ideologi atau keyakinan hidup Muhammadiyah. Jadi itu konsep kitab perjuangan Muhammadiyah di Muhammadiyah. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke macam-macam kitab perjuangan Muhammadiyah. Jadi macam-macam kitab perjuangan Muhammadiyah itu terbagi 6 langkah. Yang pertama ada langkah Muhammadiyah tahun 1938 sampai 1940. Nah, langkah ini dikenal dengan sebutan 12 langkah Muhammadiyah dan dirumuskan pada periode kepemimpinan Kiai Haji Mas Mansur. Kemudian yang kedua ada Kitab Palembang 1956 sampai 1959. Nah, ini dirumuskan pada Muktamar Muhammadiyah ke-33 tahun 1956 di Palembang pada periode kepemimpinan Buya AR atau Ahmad Rashid Sultan Mansur. Kemudian yang ketiga ada Kitab Perjuangan Muhammadiyah tahun 1978. Nah, kitab ini tuh dirumuskan pada Muktamar Muhammadiyah tahun 1978 di Surabaya pada kepemimpinan Kiai Haji A.R. Fahrudin. Kemudian yang selanjutnya ada nomor 4 itu Kitab Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kitab ini itu dirumuskan pada Muktamar Muhammadiyah ke-38 tahun 1971 di Ujung Pandang pada periode kepemimpinan Kiai Haji A.R. Fahrudin. Kemudian yang kelima ada Kitab Perjuangan Muhammadiyah 1978 yang dirumuskan pada Muktamar Muhammadiyah tahun 1978 di Surabaya pada periode kepemimpinan Kiai Haji A.R. Fahrudin. Kemudian yang keenam ada Kitab Perjuangan dan maksudnya Kitab Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dirumuskan dan ditetapkan pada sidang Tanggul Muhammadiyah tahun 2002 di Denpasar, Bali. Nah, karena ditetapkan di Denpasar, maka kitab ini sering disebut kitab Denpasar atau kitab Bali. Nah, kitab tersebut dirumuskan pada era kepemimpinan Profesor Dr. H. Ahmad Syafi'i Ma'arif MA. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas macam-macamnya secara poin-poinnya saja. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas macam-macam kitab perjuangan secara rinci dan secara lengkap. Mungkin cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf.